Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak akan damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya.
kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 9 ayat 1 kali 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui puji-pujian doa remaja.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat yang 300 ayat 3 sampai ayat 5.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1, demikian kita baca secara berganti-gantian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari terjemahan nomor 365 ayat 65a ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan mati, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita puji Tuhan melalui persembahan Kota Solo Gerardo Purba.
kita mendengarkan oleh warga jemaat. Halo, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Warga jemaat kita minggu ini dengan topik diketahui Jehovah Dona Hosana. Tuhan menguatkan hambanya. Satu, nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah dinatis, artinya ketertunggalan Allah. Yang kedua, statistik pada hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 telah pindah jemaat warga Bapak Lady kedua R. Utahaya, Inang AR Utahaya dengan Ibu Alina Ana Wisaturi dengan 3 orang putra putri, yaitu 1. Kalista F. Y. Utahaya, 2. Jonathan A.M. Utahaya, 3. Javier F. Emmanuel Utahaya. Alamat perumahan Rakyat Rencana Blok A5, Jalan Urip Sunarjo, Lorong 2, Perwisi, wilayah Galatia. Pindahkan anggota menjadi jemaat AKBP Medan Permere serta Nusai, distrik kelima Medan Aceh. Jadi di 10. Tuhan Yesus berkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Kolonia, 4. Dewan Aktoria, 5. Dewan Diakonia, 8 miliar rupiah untuk diakon sosial AKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2023 kita akan mengatakan persembahan ke depan altar amplop dalam rangka ulang tahun PGRI Sulawesi Selatan. 7. Pelayanan ibadah terbete di wilayah Lintus hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 di rumah keluarga Amang SP Tamunan Ina Y berusia 2 juta. Alamat PTL Antako Blok 4 R61. Acara pertengahan mulai masuk pukul jam 19.30 WITA. Bagian ke-8 pengumuman. A1 kebaktian minggu di pos pelayanan 2, paduan suara di pos pelayanan 2. 1 pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah perempuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2 pada hari Minggu 16 Juni 2024 yang akan datang paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah Ama Manager. Hari 2 perwilayah melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 16 Juni 2024 yang akan datang perwilayah mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batu adalah wilayah Kolose. A3 pencarian dana remaja. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 Remaja KBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di dalam gereja serta persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia ataupun pencarian dana tersebut untuk dana mereka retreat pada bulan Juli 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Isino M. Simatupang KF Nuris Mejuta. 2. Nyonya Situabi Banjarnam JG Berumanula. 3. Rulian Berupasaribu. 4. AA Manurung. 5. Nyonya W. Lebao KF Berupasaribu. 6. Nyonya Situa Kalukum CH Beruperdede. 7. Nyonya EJ Terus C Berupanjaitan. 8. Nyonya MP Silitowa F Berusamose. 9. Nyonya STA TC Majutak SLN Berusia. 10.
ke-10 Nyonya Pesi Laban Erbaru Pekan, ke-11 RT Siaran. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar diberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juni 2024. Ulang tahun kelahiran remaja ada 11 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian sekolah talenta atau gedung sekolah minggu. Bagi keuangan yang kita lihat di waktu kita, bisa kita lihat di waktu kita masing-masing. Jadwal kegiatan dari tanggal 11 sampai 17 Juni 2024 dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran pos paling 2 dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. Penerimaan pendapatan 616.178.000, pengeluaran 589.700. Demikian waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil bernyanyi dari jemaat nomor 357 ayat 1 dan selanjutnya.
Dipuji dan dimuliakan nama-Mu ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa meliputi kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas kehadiran Tuhan yang melayakkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu yang Engkau kuduskan ini. Dan bila mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang memampukan kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayatnya yang ke-4 sampai kepada ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, sebab seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepada mereka. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan kereta." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat topik minggu pada minggu kedua setelah Trinitatis ini menyatakan kepada kita Tuhan menguatkan hambanya, atau di dalam bahasa Batak dikatakan dipargugui jauh namusona. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita bila kita menyadari bagaimana Tuhan yang selama ini melawat kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dipilihnya di dalam kesesakan, di dalam keterpurukan, sekalipun itu mengancam nyawanya. Dan hal itulah yang menjadikan kita untuk melihat bagaimana Tuhan begitu menyayangi kita sebagai ciptaannya, terlebih bagaimana kita melihat belas kasih Tuhan melalui Yesus Kristus yang mempersembahkan segala kehidupannya termasuk nyawanya bagi kita. Agar itu yang menjadi sebuah jaminan keselamatan bagi kita, untuk melihat memang Tuhan akan menguatkan hambanya, Tuhan akan memberikan kekuatan dan membimbing orang-orang yang dipilihnya. Hal inilah yang dirasakan oleh Samuel yang dikenal sebagai seorang hakim yang memerintah bagi bangsa Israel. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi dia ketika di tengah-tengah perjalanan pelayanannya dia dipilih menjadi seorang hakim atas orang Israel. Di dalam kehidupannya sampai seumur hidupnya, dia berkeliling dari Betel, Gilgal, dan Mispa memerintah bangsa Israel ini, memberitahu
perjanjian lama ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang dikatakan dengan teokratis. Benar, kita boleh melihat perjalanan sejarah bangsa ini ketika keluar dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan, Allah sendirilah yang memerintah mereka. Sekalipun Tuhan menubuatkan dan menjadikan Musa sebagai pemimpinnya dan menggantikan Musa melalui kehadiran Yosua yang membawa mereka memerangi perang di tengah-tengah orang yang berkuasa di tanah Kanaan, semua itu atas karena bimbingan dan pimpinan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka bagaimana mereka menjadi bangsa yang kuat memasuki tanah Kanaan. Dan hal inilah boleh kita lihat bahwa Israel ini benar-benar ada di dalam kepemimpinan Allah. Hanya Allah lah sebagai pusat daripada kepemimpinan mereka. Namun sayangnya ketika Samuel, dia yang sudah menjadi tua, dia mengalami sebuah penolakan daripada bangsa Israel. Dia merasakan itu. Memang berawal dari anak-anaknya yang tidak dapat meniru teladan daripada bapaknya. Kalau kita boleh baca itu, dia memiliki seorang anak yang bernama Yoel. Dia memiliki seorang anak lagi yang bernama Abia, yang diangkat oleh Samuel menjadi hakim. Tetapi tidak seperti Samuel yang hidup di dalam ketetapan Tuhan, yang hidup di dalam bimbingan Tuhan. Hal ini memang menjadi sebuah hal yang mengecewakan dalam sisi seorang orang tua ketika anak-anaknya tidak dapat melihat dan meneladani seperti dia. Karena apa jelas dikatakan di ayat 3 itu, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Dan hal inilah ketika Samuel yang menjadi seorang abdi Allah yang sangat dihormati, yang dipakai oleh Allah, tetapi ketika dia memimpin bangsa ini, anak-anaknya tidak seperti dia. Hal inilah yang menjadi sebuah kesepakatan manuver politik yang dilakukan oleh para tua-tua Israel pada saat itu, yang ingin menunggang, yang ingin menjatuhkan Samuel karena dia melihat anakmu tidak seperti engkau. Dan mereka bermufakat untuk mengatakan, angkatlah seorang raja yang memerintah atas kami. Alasannya memang itu, sikap daripada anak-anaknya yang tidak mencerminkan seperti dia seorang hakim. Dan kemudian mereka meminta seorang raja ini, mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki seorang raja. Berarti kita bisa melihat di sini amang-inang dari sistem teokratis yang berpusat kepada Allah meminta kepada sistem monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Seorang raja yang diinginkan oleh para tua-tua Israel pada saat itu adalah dari konsep pemikiran duniawi. Mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak seperti mereka. Padahal sesungguhnya ketika mereka menyadari sejarah perjalanan mereka, mereka adalah bangsa yang khas, bangsa yang dipilih oleh Allah, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Jelas tadi dari sejarahnya ketika Tuhan memilih orang-orang yang diurapinya, bahkan bapak-bapak leluhur dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketika Musa memimpin mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah sendirilah, para hamba yang dipilih oleh para pelayan ataupun para nabi itu dipilih adalah perpanjangan tangan daripada Tuhan. Itu jelas Tuhan katakan bahwa aku tidak akan memerintahkan kamu dan juga anakku tidak akan memerintahkan kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintahkan kamu. Ini menegaskan bahwa Tuhan sebagai pemimpin mereka, Tuhan sebagai raja bagi mereka. Hal ini cukup membuat hati Samuel terbuka. Dia menyadari sampai seumur hidupnya dia menjadi seorang hakim atas bangsa ini. Tetapi ketika ada manuver politik ingin menjatuhkan Samuel, mengatakan, pilihlah kepada kami raja, anakmu tidak bisa menjadi teladan dan dirimu sudah tua. Pilih bagi kami seorang raja agar itu dapat memerintah bagi kami seperti bangsa-bangsa lain. Inilah yang menjadi membuat hati daripada seorang hakim, seorang Samuel yang diurapi oleh Tuhan bersedih. Melihat bagaimana ketidakberdayaan
Dan ketika di dalam kesesakannya, di dalam keputusasaannya, dia datang menjumpai Tuhan. Di dalam kekesalannya dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bagaimana ini? Sebenarnya apakah Samuel tidak menerima keberadaannya, kegagalannya akibat daripada anaknya Abia dan Yoel yang tidak dapat berlaku seperti dirinya yang menjadi teladan? Dia menerima itu. Dia menerima ketidakberdayaannya di masa tua. Dia menerima itu. Tetapi ada hal yang mengesalkan dirinya, yakni ketika dia melihat bahwa bangsa ini tidak menyadari bagaimana Tuhan yang selama ini membimbing dia. Itu mengapa Tuhan mengatakan kepada Samuel, Samuel, bukan kau yang ditolaknya, tetapi akulah yang ditolaknya. Karena Tuhan kemudian mengatakan, lihatlah seperti apa yang mereka lakukan ketika aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya di padang gurun, mereka tidak pernah melihat dan menyaksikan dan merasakan, menyadari bagaimana aku memelihara hidup mereka, mengalahkan mereka dari seorang raja yang tamak dan rakus, yakni Fir'aun, melakukan berbagai mujizat dari berbagai tulang, memberikan kepada mereka manna, memberikan kepada mereka tiang awan dan tiang api. Tetapi mereka tidak pernah menyadari keberadaanku, bahkan mereka menyembah berhala atau patung-patung buatan daripada Allah lain. Seperti yang bisa kita ingat kembali ketika bangsa ini menyembah patung lembu emas. Dan inilah mengapa Tuhan katakan, lihatlah, mereka ini juga melakukan ini ketika mereka keluar dari Mesir. Samuel, bukan kau yang ditolaknya, tetapi akulah yang mereka tolak. Dan apa yang boleh kita lihat, Amang Inang remaja dan Napu Sobulu, apakah Tuhan mendengarkan doa mereka, permintaan mereka? Apakah Tuhan melihat bahwa permintaan daripada tua-tua Israel ini akan dikabulkan? Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat. Sekalipun Tuhan merasa kecewa terhadap bangsa itu, Tuhan sudah memulihkan hidup mereka, Tuhan sudah membimbing mereka, Tuhan sebagai raja bagi mereka yang memberikan hukum, yang menuntun, yang memimpin di dalam peperangan, yang mengangkat orang-orang yang diurapinya seperti Samuel, Musa dan lain sebagainya sebagai pemimpin mereka. Tentulah kita boleh melihat seharusnya Tuhan boleh murka dan menghukum para tua-tua Israel ini dan bangsa itu sendiri, karena mereka telah menduakan Tuhan dan tidak melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka selama ini. Tetapi inilah yang tidak bisa kita selami. Ternyata Tuhan mengatakan kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Sepatutnya sebenarnya jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah dibuatkan oleh Allah sendiri bahwa bangsa ini akan dipimpin oleh seorang raja. Waktu Allah berfirman kepada Abraham, dia katakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nubuat itu sudah dikatakan oleh Allah pada bapa leluhurnya. Tetapi apa yang membuat permintaan bangsa ini salah? Yakni keinginan mereka seperti raja-raja yang lalim, raja-raja yang berkuasa di sekitar mereka yang tidak seperti Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menubuatkan akan ada raja datang dari garis keturunan Daud, yakni Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi penyelamat, yang berbeda dari raja-raja yang mereka inginkan. Seperti yang mereka katakan, berikanlah kepada kami seorang raja yang memerintah atas kami seperti bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan melihat keinginan bebas dari mereka. Inilah hal yang Tuhan tuntut bagi kita. Benar, Tuhan memberikan kepada kita keinginan bebas. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, dialah yang menentukan hidupnya, apakah dia mau berjalan di dalam jalan yang dikehendaki atau dikehendaki oleh Tuhan, atau berjalan atas keinginannya sendiri. Maka ketika Tuhan mengatakan, dengarkanlah mereka, apa yang mereka katakan, tetapi peringatkanlah mereka sungguh-sungguh, beritahukanlah apa yang menjadi hak raja yang memerintah atas mereka. Tuhan menegaskan kepada Samuel, di tengah kekesalanmu, di tengah ketidakberdayaanmu, katakan kepada mereka,
bila mereka menolak seorang raja, menolak aku sebagai Tuhan yang memerintah bagi mereka, suatu saat bila mereka meminta kehadiran seorang raja, mereka akan lihat apa yang diperbuat oleh raja yang diinginkan oleh manusia. Itu jelas dikatakan, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah bagi kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya, dan ada pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan berlari di depan keretanya. Ini bermaksud mengatakan raja yang akan memerintah bagi mereka, baik ketika Saul sudah dipilih menjadi seorang raja, baik ketika Daud, Salomo dan raja-raja yang menggantikannya, semua tidak ada yang tidak jatuh ke dalam dosa. Bangsa ini mengalami keterpurukan. Bangsa ini mengalami bagaimana ketidakberdayaan terhadap keadilan yang diputarbalikkan, korupsi yang merajalela atas orang-orang yang memerintah atas bangsa ini. Itu mengapa Tuhan menubuatkan kepada Samuel, dengarkanlah, tapi katakanlah, peringatkanlah dengan sungguh-sungguh. Bila mereka menginginkan seorang raja, mereka akan melihat apa yang terjadi. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi fokus kita, terlebih di dalam topik ini mengarahkan kepada kita, Tuhan menguatkan hambanya. Tentulah kita harus melihat bagaimana sosok Samuel yang merasakan kekesalan karena ditolak oleh bangsa Israel. Samuel yang sudah menjadi tua, dan kemudian dia merasa bersedih dan merasa putus asa ketika kedua anaknya tidak meniru teladan yang seperti apa yang ia lakukan. Tetapi ada hal yang bisa kita jumpai yang bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Samuel di tengah ketidakberdayaannya dan kegagalannya, dia menjumpai Tuhan untuk meminta bimbingannya. Ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita. Kegagalan kita bisa menjadikan kita menjadi manusia yang marah. Kegagalan yang kita terima bisa menjadikan kita menjadi manusia yang salah mengambil keputusan. Kegagalan dan kekesalan, keterpurukan kita bisa menjadikan kita menjadi manusia yang mengandalkan pikiran kita. Tetapi bagaimana kita belajar dari kehidupan Samuel di tengah ketidakberdayaannya, keputusasaannya, kegagalannya. Kalau kita boleh melihat apakah Samuel tidak memberitakan tentang kehidupannya kepada anak-anaknya, pastilah dia memberitakan itu. Tetapi inilah ketidaksempurnaan daripada manusia. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Jumpai dan mintalah bimbingan Tuhan. Samuel di tengah ketidakberdayaan, kekesalannya, dia tidak berkecil hati, tetapi dia meminta Tuhan di dalam doa. Hanya karena di dalam doa lah kita melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa segala keterpurukan dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita mengambil cara yang terbaik atas apa yang akan kita lakukan. Di tengah zaman yang sudah lebih maju ini, yang lebih mumpuni ini, segala sesuatu dapat didapatkan secara instan. Sering sekali dan acap sekali kita salah mengambil keputusan dan tidak bertanya kepada pemilik kita, kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka bagaimana kita diminta seperti sosok Samuel ini untuk bergantung kepada Tuhan, untuk mempercayai bagaimana Tuhan bekerja dan mengangkat kita dari segala ketidakberdayaan kita. Dan kita harus percaya bagaimana di tengah keterpurukan, di tengah ketidakberdayaan kita ini, Tuhan selalu menghibur dan menolong atas segala persoalan yang kita hadapi. Karena di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Karena itu, amang inah remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali mungkin seperti Samuel ini yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani bangsa ini, dia mungkin akan bertanya di dalam hatinya, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan dia. Itu bisa kita lihat dari kekesalan daripada hatinya ketika orang menolak dia, ketika para tua-tua ingin menginginkan seorang raja menggantikan dia. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kita. Aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi penyaksi Kristus di tengah kehidupan. Tetapi ketika kita memiliki segala hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita,
kita akan mengatakan, di manakah Tuhan? Tetapi ingatlah amang-inang remaja Namoso Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila bertanya mengapa hal buruk menimpa orang baik, mengapa hal buruk menimpa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Jawabannya, jika seseorang memiliki iman, segala sesuatu memiliki makna. Iman itulah yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita komitmenkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bisa juga kita akan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Bukankah Tuhan dapat melakukan berbagai perkara untuk menghalau segala penderitaan, kesesakan dan tantangan? Kita harus ingat di dalam kehidupan kita, bila kita mengalami segala bentuk persoalan tantangan kehidupan, ingatlah kalau ketika kita hendak meminta kekuatan, mungkin saja Tuhan tidak langsung memberikan kekuatan kepada kita, tetapi justru Ia memberikan kesulitan bagi kita agar kita menjadi kuat. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, begitu pelik, begitu berat persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan tidak langsung memberikan hikmat kepada kita, tetapi Dia memberikan masalah kepada kita untuk kita selesaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Samuel. Dia meminta Tuhan di dalam doanya, tetapi Tuhan mengatakan, dengarkanlah, Tuhan ingin mengatakan selesaikan masalah itu. Dan ingatlah Tuhan yang harus menjadi pedoman. Maka itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan di dalam setiap masalah, pergumulan, tantangan di dalam masa depan, rumah tangga dan pekerjaan. Mungkin Tuhan tidak langsung memberikan itu kepada kita, tetapi Tuhan inginkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah agar kita menjadi orang yang teruji secara iman. Dan ketika kita meminta keberanian di tengah-tengah segala beban bahaya yang kita hadapi, justru Tuhan tidak langsung memberikan kekuatan kepada kita seperti Daud yang mengalahkan Goliat yang begitu luar biasa perkasa. Mungkin tidak langsung seperti itu, tapi Tuhan akan memberikan bahaya kepada kita agar kita boleh bergantung kepada Tuhan dan mengatakan hanya Tuhan yang menjadi kekuatanku. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Samuel di dalam nats ini tidaklah mudah, karena dia jelas di dalam ayat ini dikatakan sebagai hakim yang dipilih sampai seumur hidupnya. Kekesalan yang dia hadapkan, yang diperhadapkan baginya atas penolakan atasnya dari bangsa Israel ini tentu membuat dia terpuruk, tetapi dia selalu mempercayai Allah di tengah hidupnya. Maka inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amang-inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan remaja Namoso Bulung, bagaimanakah kita melihat Tuhan boleh menguatkan kita? Apakah yang menjadi ketakutan kita? Bukankah Yesus sudah memberikan segala sesuatu bagi kita? Bahkan apa yang berharga Dia telah berikan kepada kita melalui nyawanya. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita, menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita, menganugerahkan keberanian bagi kita agar kita melihat bahwa sekalipun dunia ini penuh dengan tantangan, sekalipun dunia ini penuh dengan segala penderitaan dan beban, tapi Tuhan telah menubuatkan kepada kita, meyakinkan kita ada keselamatan yang akan kita jalani pada kehidupan yang kekal. Itulah yang bisa kita saksikan, itulah yang menjadi jaminan bagi kita, anaknya Yesus Kristus yang telah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Maka ini menjadi kekuatan bagi kita, amang-inang yang dikasihi dan remaja dan Namoso Bulung. Bila di dalam perjalanan kehidupan kita nantinya, hari ini dan hari-hari berikutnya, berjumpa dengan beban, persoalan dan penderitaan, kesesakan, ingatlah siapa yang pertama engkau jumpai adalah Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bersandarlah kepada Tuhan, karena ingatlah hanya Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Maka ini menjadi sebuah hal yang luar biasa, sukacita yang harus kita bawa di tengah kehidupan kita di minggu kedua setelah Trinitatis ini. Bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Maka berangkatlah dengan optimis, berangkatlah dengan sukacita. Ingat, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu bagi kita dengan Yesus yang telah mati bagi kita. Jangan gentar, karena itu adalah kekuatan bagi kita. Bila kecemasanmu, keputusasaanmu, ketidakberdayaanmu
menjadi orang yang jatuh di dalam berbagai kesusahan dan penderitaan. Tetapi bila iman kita yang pertama mempercayai Yesus secara penuh di tengah kegundaan kita, maka Ia akan membimbing kita. Ingatlah Amang Inang, tidak ada rancangan yang tidak baik yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Selalu rancangan damai sejahtera. Maka percayalah dengan segenap hatinya, karena Tuhan akan menguatkan hamba-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk belas kasih Tuhan yang telah mengarahkan kepada kami firman, agar kami ya Tuhan bergantung pada bimbingan Tuhan. Karena apapun di tengah kehidupan kami yang kami kira dapat memberikan bimbingan keselamatan dan jaminan bagi kami, semua adalah sia-sia. Semua hal yang kami dapatkan, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan, semua berasal dari Tuhan. Maka ajar kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang bergantung kepadamu, tidak mengandalkan apa yang ada pada kami. Namun kami melihat diri kami tidak ada artinya bila tidak hanya karena kasih karunia. Agar kami tidak jatuh seperti bangsa Israel pada zaman dalam perjanjian baru, perjanjian lama yang menolak Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan bagaimana keinginan duniawi yang dapat merusak kehidupan mereka, yang selama ini Tuhan telah memelihara hidup mereka. Maka Tuhan, mampukanlah kami di tengah-tengah kehidupan kami untuk menyadari bahwa hanya otoritas Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan, kedamaian, dan kemenangan bagi kami. Segala hal di tengah-tengah dunia ini sifatnya adalah sementara. Yang kekal adalah kemurahan Tuhan. Maka ajari kami ya Tuhan untuk mempercayai dan meyakini itu di tengah kehidupan kami. Terlebih belajar dari sosok Samuel yang menjadi hakim yang Engkau pilih di tengah-tengah hidupnya. Di tengah keputusasaan yang ia hadapi, dia berani dan datang kepada Tuhan meminta hikmat. Dan itulah Tuhan yang menjadi sukacita dan kabar yang mulia bagi kami. Hidup kami pastilah akan berdampingan dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan yang tidak dapat kami hempang. Kami harus melewati itu. Maka kami diminta seperti hakim, seperti Samuel, untuk pertama menjumpai Engkau, menjadi sumber kekuatan dan bimbingan dan hikmat bagi kami, agar kami tidak salah mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tetap konsisten terhadap iman kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang teruji sekalipun berbagai persoalan yang kami hadapi, karena kami percaya segala sesuatu telah Engkau berikan bagi kami melalui anak-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan kami. Jika Tuhan ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Berkati seluruh jemaat ini Tuhan, biarlah Tuhan berangkatkan kami dengan sukacita sepulang dari ibadah ini, dengan semangat yang baru menjalani hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh berani menyaksikan iman kami ya Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman yang sudah semakin maju, yang acap sekali menarik kami dari hadirat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka, yang berumah tangga, yang bekerja, yang bersekolah, yang berjuang untuk mencari pekerjaan, bahkan dalam pergumulan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bimbing kami dan topang kami, agar kami Tuhan tetap meyakini akan rancangan kebaikan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Engkau berbelas kasihlah Tuhan kepada seluruh jemaat kami yang merasakan sakit penyakit yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Berikanlah Tuhan kesembuhan, keteguhan iman, dan kami percaya dengan Roh Kudus-Mu akan memampukan mereka untuk tetap meyakini akan kuasa Tuhan melalui tangan para medis, obat-obatan dan makanan, serta keluarga yang setia untuk merawat. Biarlah dengan rasa syukur yang diterima oleh jemaat kami melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran di dalam minggu yang lalu dan minggu sepekan ini, biarlah Tuhan Engkau tambahkan panjang umur dan kesehatan. Pimpin seluruh jemaat-Mu yang merasakan belas kasih Tuhan melalui berkat-Mu, agar mereka senantiasa memuliakan Engkau di sepanjang kehidupannya.
yang telah memberikan hati, persembahan dan pikirannya di tengah-tengah pengembangan pelayanan di gereja ini. Berkatilah. Berkati juga Tuhan pemimpin daripada bangsa dan negara kami. Biarlah mereka bekerja seturut dengan kehadiran Tuhan, agar kiranya mereka menjadi para pemimpin yang boleh mengedepankan apa yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan, memberikan kesejahteraan, ketenangan dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin gereja kami. Berkati saudara-saudara kami yang harus berjuang untuk kehidupan yang layak. Mereka yang harus berjuang untuk perdamaian di tengah-tengah peperangan. Mereka yang harus berjuang untuk kehidupan yang lebih layak atas kemiskinan dan kelaparan yang mereka hadapi. Bahkan juga Tuhan bencana alam, kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan berbelas kasih dan melawat mereka dan menuntun kami bila bertemu dengan orang-orang yang berkekurangan, menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Karena di sanalah Tuhan bukti iman kami menjadi nyata, berbuat baik di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan sebagai partisipasi kita dalam rangka HUT PGIW Sulsel Barat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera. Amin. Untuk remaja, ya silakan.